Banyak hal yang tidak kita ketahui ketika orang asing menanyakan sejarah Aceh kepada kita. Misal yang sederhana, secara persis kita tidak mampu menunjukkan di mana letak dan bagaimana sesungguhnya bentuk istana Darud Dunia yang sangat kita banggakan itu. Juga tidak pernah secara sempurna kita ketahui silsilah dan perjalanan sejarah kesultanan. Tatkala menyebut Aceh, serta-merta terbayang nama besar Sultan Iskandar Muda dengan kejayaannya. Namun mayoritas masyarakat belum memiliki pengetahuan secara mendetail seluk-beluk sejarah Iskandar Muda dan Kesultanan Aceh. Sangat jarang bahkan sulit menemukan referensi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik tentang bagaimana situasi pemerintahan era Kesultanan Aceh, termasuk anatomi konflik yang melingkupinya. Sejarah Aceh pada umumnya diketahui melalui tradisi lisan dalam bentuk cerita dari mulut ke mulut, juga melalui kesenian seperti hikayat dan penggalan-penggalan syair dalam berbagai pertunjukan seumpama sedati, saman, ratib muskat, dan sebagainya. Namun semua itu pada umumnya dalam area tradisi lisan yang masih memungkinkan terjadi pembelokan atau terbelokkan dari aslinya. Masih dapat dihitung dengan jari buku-buku yang mengetengahkan sejarah Aceh, dan kebanyakan tidak melalui penelitian sebagaimana mestinya. Kita mengenal sederet nama penting lain yang mengisi masa lalu Aceh, di antaranya Malikus Saleh, Sultan Iskandar Thani, Ratu Safiatuddin, Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kita menghafal nama-nama tersebut, tapi tidak mampu menerangkan secara mendetail peranan mereka dalam perjalanan sejarah Aceh. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Salah satu kegelapan sejarah yang belum tuntas terungkap adalah tragedi yang menimpa Syekh Hamzah Pansuri beserta para pengikutnya. Ratusan tahun kita terbelenggu oleh klaim yang menyatakan bahwa Syekh Hamzah Pansuri membawa ajaran sesat karena mengajarkan paham wujudiyah. Menurut sumber-sumber sejarah, klaim sesat tersebut difatwakan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu mufti kerajaan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Thani. Oleh karena itu, maka kitab-kitab karya Syekh Hamzah Pansuri di bumi hanguskan, dan kita pun terperangkap pada opini yang menyalahkan Syekh Hamzah Pansuri, padahal belum pernah mengetahui bagaimana isi ajaran itu secara substansial. Menurut Nabhani pada tulisannya Hamzah Pansuri versus Ar-Raniri dan Wujudiyah, menyebutkan bahwa Hamzah Pansuri hidup dalam masa permulaan Sultan Iskandar Muda. Sebagai ulama dan ahli tasawuf, ia mempunyai murid yang amat banyak. Salah satu murid terbesar Hamzah Pansuri ialah Syekh Samsuddin As-Sumatrani, yang kemudian menjadi pelanjut ajaran Hamzah Pansuri, sekaligus diangkat Sultan Iskandar Muda menjadi qadhi kerajaan Malikul Adil, yaitu orang kedua dalam kerajaan. Jika apa yang dikatakan Nabhani dari mengutip berbagai sumber itu adalah benar, maka wajar bila muncul pertanyaan kenapa tuduhan sesat dialamatkan hanya kepada Hamzah Pansuri dan para pengikutnya, sedangkan Sultan Iskandar Muda kita puja-puji sebagai raja paling agung dan yang paling mulia. Bukankah Sultan Iskandar Muda telah memberi tempat yang terhormat kepada Syamsuddin As-Sumatrani, yaitu sebagai qadhi Malikul Adil dalam kerajaan Aceh? Tidakkah hal ini menunjukkan bahwa Sultan Iskandar Muda juga sebagai salah satu pengikut ajaran Hamzah Pansuri melalui Syamsuddin As-Sumatrani, bahkan telah ikut mengantarkan kerajaan Islam Aceh pada puncak kegemilangannya? Konon, ada pula yang menyebutkan bahwa Hamzah Pansuri
masih memiliki pertalian darah dengan Malikus Saleh, yaitu raja pertama yang memerintah kerajaan Pasai, sedangkan Araniri berasal dari India. Banyak pertanyaan yang belum terjawab, umpama, apakah benar Syekh Hamzah Fansuri dihukum serta kitab-kitabnya di bumi hanguskan karena membawa ajaran sesat? Bagaimana Syekh Nurdin Araniri mengkomunikasikan soal wujudiyah dan mengklasifikasikan permasalahan antara Fansuri dan Iskandar Muda, sehingga Fansuri dituduh zindik atau sesat, sedangkan Iskandar Muda diagung-agungkan? Bagaimana situasi politik kerajaan pada masa itu, sehingga Syekh Abdul Rauf memilih sikap diam dan tetap berada di Mekah untuk memperdalam ilmu pengetahuan Islam? Bahkan sangat ironi ketika tidak ditemukan catatan yang pasti dan akurat tentang di mana kedua tokoh ini, yaitu Hamzah Fansuri dan Nurdin Araniri, mengakhiri hidupnya. Berbagai pendapat bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Nurdin Araniri pada masa kemudian kembali lagi ke India dan berada di sana hingga akhir hayatnya. Sedangkan Hamzah Fansuri, menurut satu pendapat, disebutkan bahwa mengakhiri hidupnya di tiang gantungan dan dimakamkan di ujung Pancu, Aceh Besar. Namun ada pula yang mengatakan bahwa Hamzah Fansuri mengakhiri hidupnya secara wajar dan dimakamkan di Singkil. Seperti kebanyakan kisah kerajaan, Aceh pun memiliki banyak pengalaman tragis. Diriwayatkan bahwa sang putra mahkota, yaitu Merah Pupuk, harus mengakhiri hidupnya di ujung pedang ayahnya, yaitu Sultan Iskandar Muda. Merah Pupuk dituduh telah berbuat zina, yaitu perbuatan yang sangat mencoreng kehormatan kerajaan. Maka kepada si pelaku, sekalipun dia anak raja, harus dihukum sebagai ganjaran atas perbuatannya. Mati aneng umpat jerat, gaduh adat hanapat amita. Ini adalah ungkapan filosofis yang beranjak dari peristiwa penghukuman oleh Sultan terhadap putra mahkota. Adat harus ditegakkan, meski anak harus dikorbankan. Sebab menegakkan adat identik dengan menegakkan hukum Islam. Seperti yang terungkap dalam hadis majah ini, hukum ngon adat lagi zat ngosipet. Tuduhan berbuat zina dialamatkan kepada Merah Pupuk, namun tidak umum diketahui bagaimana proses peradilan berdasarkan hukum Islam terhadapnya. Tidak jelas siapa nama 4 orang saksi yang dihadapkan ke muka pengadilan. Siapa saja yang bertindak sebagai hakim yang mengadili kasus ini. Sebab, walaupun raja adalah penentu tertinggi, tapi sebagai sebuah kerajaan Islam, tentulah ketentuan-ketentuan syariat dijunjung tinggi. Pengetahuan tentang proses peradilan Islam pada kerajaan Aceh sangatlah penting. Apalagi sekarang ini, Nanggro Aceh Darussalam telah memiliki landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberi ruang cukup luas bagi penerapan syariat Islam di Serambi Mekah. Pengetahuan dimaksud dapat dijadikan referensi dalam penyusunan berbagai kanun Aceh. Dengan adanya 2 kasus ini, dapat dijadikan momentum penting pelurusan sejarah, sebab ia dapat menguraikan benang kusut lain yang amat prismatis latar belakangnya, bahkan telah melukiskan gambaran Aceh berikutnya secara tragis dan berdarah-darah. Semoga lurusnya sejarah akan mampu mengajari kita menata hari esok yang lebih baik, serta meraih peradaban yang lebih tinggi. Demikianlah video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.